Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bapak. Baik, Bapak. Ya, sehat ya? Sehat, Pak. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya, berarti siap belajar ya hari ini? Siap, siap. Siap, Pak. Oke, supaya lebih diridho sebentar sebelum kita belajar, ada bagusnya kita berdoa dulu kepada Yang Kuasa, mudah-mudahan mendapatkan ridho. Untuk itu mohon minta kepada ketua kelas memimpin doa. Silakan ketua kelas. Faisal, silakan. Saya ketua kelas. Ya, ketua kelasnya Siap, Pak siap. Faiz. Baik, teman-teman. Bagusnya kita belajar pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa lebih menambah wawasan kita, menambah kekuatan intelektual kita dalam pelajaran dasar pakan ternak ini. Maka dari itu, mari kita berdoa bersama. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Guru. Oke, terima kasih Faisal. Mudah-mudahan doanya diijabah ya. Amin, amin. Iya, amin. Hari ini semua hadir ya? Lengkap Pak Guru. Alhamdulillah. Oke, kalau lengkap, kita mungkin bagusnya mulai pelajaran saja ya. Masih ingat tidak pelajaran kita sebelumnya? Ini pelajaran sebelumnya tentang. Masih ingat, Pak? Ya? Ya, masih ingat. Oke, alhamdulillah. Ini saya mau tanya sedikit ya. Kalau menurut fase hidupnya, ayam petelur itu terbagi atas berapa fase dalam hidupnya? Saya, Pak. Wah, Iya. hebat gitu. Ini Widya, Pak. Oke, Widya, silahkan. Iya, untuk dalam pemeliharaan ayam petelur itu dibagi 3 fase, Pak. Ada fase starter, itu dari umur 1 sampai 8, kemudian fase grower 8 sampai 20, kemudian fase lahir 20 sampai akhir. Betul. Minggu, Pak. Minggu, ya. Iya, minggu ya. Mantap. Mudah-mudahan masih ingat semua ya. Ini kalau ayam ras petelur, kalau ayam kampung gimana? Sama tidak pasti ayam kampung dengan ayam ras petelur? Lupa saya. Sama, Pak. Pak. Kalau petelur. Kalau pedaging baru beda, Pak. Oke, betul. Ini ada kaitannya sebentar. Kita mempelajari bagaimana menyusun formulasi ransum. Di dasar-dasar pakan ternak ini, kita akan menganalisis bagaimana formulasi pakan ternak unggas, formulasi ransum. Indikatornya mengidentifikasi kebutuhan nutrisi. Ini sudah kita pelajari kemarin. Hari ini kita akan membahas tentang menyusun formulasi pakan untuk ternak unggas sesuai dengan jenis dan fase. Seperti ini tadi yang kita pelajari, jenis dan fasenya. Kemudian yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita adalah bagaimana mengidentifikasi kebutuhan bahan pakan ternak unggas melalui studi literatur dan diskusi kelompok. Kemudian ini juga sudah kita bahas pekan kemarin. Sekarang kita akan menyusun formulasi pakan ternak unggas melalui studi literatur dan diskusi kelompok. Untuk itu, Bapak minta modul yang sudah saya bagikan dibaca, kemudian Bapak akan bagi kelompok ya. Kita bagi kelompok anak-anak ya. Ya, Bu, Pak. Iya. Oke, kelompok 1. Kelompok 1 Erni sama Juar Tatik. Gimana? Saya kelompok 1. Siap, Pak. Iya, Pak. Oke. Kemudian untuk kelompok 2 Faisal sama Emi. Iya, Pak. Oke, mantap. Kelompok 3 Santi sama Widya.
Siap, Bapak. Siap, Pak. Oke. Ini di grup saya sudah share tentang LKPD-nya. Jadi itu LKPD yang saya sudah share bisa dijawab ya mungkin. Silakan dikerja. Kita kasih waktu karena di situ ada menghitung 10 menit cukup tidak? Tidak. Lumayan lama ini Pak. Hitungan Pak ya. Tidak cukup, Lumayan Pak. lama, Ini berarti waktunya, Pak. penghitungan ya perhitungan pakan Lebih lama dikit, Pak. 15 menit ya? Boleh ya, Pak Isal? Siap, Pak. Boleh 15 menit, kira bisa. Ya sambil menghitung, sambil mengerjakan tugasnya sebentar. Kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan ya nak. Oke, silakan dikerja tugasnya. Oke, waktu sudah berlalu. Menjelang 15 menit ya. Gimana, sudah selesai? Belum, Pak. Oke ya, menjelang 15 menit. Menghitung pakan. Oke nah ya, sekira cukup 15 menit. Iya. Sekarang kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 agar mempresentasikan hasil pengerjaan tugasnya. Bisa ya? Bisa, Pak. Karena ini di soal itu cuma 2 nomor. Kelompok 1 nomor 1-nya. Kelompok 2 ya nomor 2, kelompok 3 gimana ya, menanggapi saja ya. Ini Pak Guru, kita Ya. langsung menyebutkan hasil atau gimana? Kenapa Faisal? Kita menyebutkan hasil langsung atau bagaimana? Oke, sebentar. Bisa disebutkan langsung hasilnya ya. Kebutuhan Langsung hasil ya. ya. Kebutuhan pakannya, komposisi pakannya. Oke, kelompok 1 gimana? Kelompok 1 gimana hasilnya? Langsung hasilnya, Pak ya. Iya, langsung hasil lah. Ya, jadi menurut perhitungan kami, untuk formulasi langsung untuk ayam ras petelur, kebutuhannya itu tidak halusnya itu sebesar 20,42 kg. Kemudian jagung kuning 61,25 kg dan konsentrat 16,33 kg. Di mana mineral yang suplemen diberikan itu mineral itu adalah 2 kg. Nah, untuk perbandingan masing-masing pakan ini adalah Pak, dedak jagungnya 2 bagian, dedak halusnya 2 bagian, jagung kuningnya 2 bagian, dan konsentratnya 1 bagian Pak. Itu untuk perbandingannya. Jadi 2 bagian dedak halus, 2 bagian jagung kuning, dan 1 bagian konsentrat. Seperti itu Pak hasil perhitungan kami. Oke, bagus ya, bagus perhitungannya. Dari kelompok 2, kelompok 3 ada yang mau bertanya? Silahkan.
cara menghitung formulasi ransumnya. Gimana kelompok 2, kelompok 3? Menghitung formula ransum. Tadi kan sama-sama mengerjakan. Hasilnya sama ya? Sama, Pak. Oke. Kalau memang sama mungkin tidak perlu ditanyakan lagi. Iya, Pak. Oke, ini kita lihat sedikit di ayamnya. Di ayam ini kita yang nomor satunya itu adalah ayam ras petelur pada umur 3 bulan. Kalau umur 3 bulan itu masuk fase apa ya? Grower ya? 3 bulan. Grower, Grower, Pak. Grower, Pak. Grower, Grower ya. darah ya. Hmm. Nah, 12 ini minggu. 12 minggu. Fase darah, di sini ayam seharusnya dipelihara tidak boleh terlalu gemuk. Karena kalau terlalu gemuk tentu akan berpengaruh ke fase berikutnya di fase produksi. Makanya kebutuhan energi metabolis dan kebutuhan proteinnya itu adalah lebih di bawah atau lebih rendah dari kebutuhan di fase awal atau fase starternya. Oke, kelompok 2 gimana hasilnya tadi? Bapak izin bertanya sedikit, Pak. Oke, silakan Nak Udi ya. Tadi dikatakan bahwa pada fase ini tidak boleh terlalu gemuk, Pak. Iya. Kenapa itu, Pak? Kira-kira mungkin kalau ke fase berikutnya itu, Pak. Oke, ada tidak yang bisa jawab? Saya coba, Pak. Iya, silakan. Sewaktu di fase grower ini tidak boleh terlalu gemuk karena ditakutkan nantinya sewaktu di fase layar itu akan mengganggu pada saluran reproduksinya karena ada timbunan-timbunan lemak akibat dari berat badan yang terlalu tinggi. Mungkin seperti itu, Bapak. Iya, Widya, betul sekali, Nak. Betul sekali. Kalau terlalu gemuk, dikhawatirkan akan menutupi indung telurnya. Nah, kalau terlalu gemuk itu biasanya telur yang dihasilkan akan kecil-kecil dan lambat bertelur. Efeknya akan ke fase berikutnya di fase bertelurnya. Hanya untuk fase ini, fase darah, fase growernya, ternak unggas, ternak petelur tidak boleh terlalu gemuk. Beda dengan ayam pedaging. Karena ini yang dibutuhkan, diharapkan nanti adalah hasil telurnya. Artinya, di fase darah ini adalah persiapan untuk menuju ke fase layar atau fase produksi. Jangan sampai di fase darah ini, di fase grower, terjadi kesalahan, akibatnya akan fatal di fase produksinya. Oke, Nak, bisa dipahami? Bisa, Bapak. Oke. Kelompok 2, gimana hasilnya? Kelompok 2, gimana Faisal? Ebi? Iya, Pak. Iya. Pak itu Bu Ebi, pertanyaan ya? Ebi silakan dijawab, Ebi. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Ini ya Pak, sebelumnya Pak, ini soal yang perhitungan ini ya Pak? Iya, yang pertama. Yang katanya perhitungan ini, iya Pak? Perhitungan. Iya Pak, agak iya ya Pak ya. Jadi perhitungannya di sini dedak halus yang tadi diketahui ada 60 kg ya. Kemudian jagung kuningnya 24 kg. Konsentratnya 14 kg ya. Kemudian kita melakukan perhitungan untuk mengetahui ransum ya Pak ya? Ransum, betul, formula Ya, ransum. ya, jadi dari hasil perhitungan yang tadi dengan jumlah yang tadi
ketika kami melakukan perhitungan, hasil akhirnya itu kami mendapat hasil akhirnya 2.530. Ya, itu sudah sudah dikali, itu dapat hasil akhirnya apa? Dari perhitungan di atas 2.530 kilokalori per kilogram. Iya Pak Ya. ya. Itu jadi dalam perhitungan untuk ransum ini hasil akhirnya kami dapat seperti itu. Ini dari kebutuhan yang seharusnya adalah 2.600 kilokalori per kilogram. Ini kan masih kurang. Nah, kenapa sampai bisa dianggap bahwa gimana dengan kelompok lain? Siapa tahu ada pertanyaan dari kelompok lain ya. Gimana kelompok 1? Hasil dari kelompok 2 ini gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ya, kelompok 3 gimana? Kelompok 3 katanya mau menanggapi, gimana? Hasil perhitungannya ada tidak tanggapan dari kelompok 3? Gimana? Cantik, Widya. Cuma Pak dapatnya 2.530 itu dari mana ya? Itu aja bingungnya. 2.530. 2.530. Gimana, bisa dijelaskan, Ebi? 13%. Iya Pak, saya akan mencobanya untuk menjawab. Ini teman saya di mana nih Pak? Gimana Pak? Jadi 2.530 itu didapat dari perhitungan. Jadi yang tadi untuk yang pertama kita harus tahu berapa banyak yang akan kita hitung ya. Jadi dedak halus yang tadi sudah saya jelaskan, kita pakai dedak halusnya 60 kilo, jagung kuning 24 kilo, konsentratnya 14 kilo, ya, mineralnya 2 kilogram. Kemudian dari setiap bahan-bahan yang tadi kita kali dengan kandungan proteinnya. Kemudian dibagi 100, hasilnya untuk dedak halus itu dapat 7,8. Kemudian jagung kuning yang tadi 24 kilo, ya, kali dengan 9/100 dapat 2,16. Konsentrat yang digunakan 14 kg dikalikan dengan 40/100, jadi mineralnya 2 kg tadi, jadi semua totalnya ada 15,56, minta maaf. Kemudian dari hasil yang tadi itu kita bawa lagi untuk dedak halus yang tadi dikalikan dengan 2.200 ya, hasilnya 13.000 ya. Jagung kuning 24 kilo tadi dikalikan lagi, kemudian konsentrat juga yang tadi di atas kita kalikan juga dengan metabolisme akhirnya, dan akhirnya hasil yang tadi dijumlahkan kemudian dibagi 100, jadi dapat 2.530 kalori tadi itu, Ibu. Ya mungkin dari kelompok kami. Betul, penjelasan yang cukup bagus ya. Iya, oke Bapak ulangi ya. Ini tadi kalau saya lihat hasilnya ya, hasil yang di store, ternyata di perhitungan awalnya ya, ini dedak halus energi metabolis masih tidak mencukupi. Itu perhitungan awalnya. Kemudian dilanjutkan dengan merubah formulasinya sehingga didapat formulasi yang cocok atau sesuai menurut kelompok 2 ini, 60 kg dedak halus, jagung kuningnya 24 kg, konsentratnya 14 kg,
mineralnya 2 kilogram. Untuk menghitung jumlah proteinnya, tentu dikalikan 60 kilogram dikali kandungan proteinnya, yaitu 13%, menjadi 60 dikali 13 per 100. Dapatnya 7,8 untuk dedak halus. Jagung kuning 24 kilogram dikali 9%, dapatnya 2,16%. Konsentrat 14 kg itu dikali dengan 40%, dapatnya 5,6%. Mineral tidak memiliki kandungan protein, sehingga total yang didapat oleh kelompok 2 ini adalah 15,56%. Sementara kebutuhan protein itu berkisar antara 15% sampai dengan 17%. Artinya sudah secara kandungan proteinnya ini sudah memenuhi syarat. Sekarang kita lihat dengan kandungan energi metabolisnya. Kandungan energi metabolis dedak halus 60 kg dikali kandungan energi metabolis dedak halus itu 2200 kilokalori per kilogram, berarti 60 kali 2200 dapatnya 132.000. Jagung kuning yang 24 kg dikali 3.350 maka didapat 80.400. Konsentrat 14 kg dikali dengan energi metabolisnya 2.900 maka didapat 40.600. Setelah ditotal, di jumlah total ternyata didapat 253.000. Karena ransum yang kita buat adalah 100 kg, maka dibagi 100 untuk mengetahui berapa kandungan energi metabolis per kilogramnya. Sehingga diperoleh 2.530 kilokalori per kilogram. Kurang 70 ya, kurang 70. Tapi ini kita abaikan, dianggap saja sudah mencukupi 2.600 kilokalori. Begitu ya. Ya, paham, Pak. Penghitungan ransumnya. Oke, seputaran penghitungan ransum ini ada tidak yang mau bertanya ke kelompok antar kelompok ya? Tanya Pak, Iya, silakan, silakan ya. untuk penyusunan formulasi pakan ternak unggas ini ada metode-metode yang bisa digunakan enggak? Iya, ada nggak yang bisa jawab ini? Menyusun formulasi ransum ada tidak metode yang bisa digunakan? Ada Pak. Bisa pakai ini Pak, metode percent square Pak. Iya, per skor itu atau metode? Segi 4, 4. betul, tatik ya. Ada lagi? Bisa juga pakai ini Pak, pakai komputer. Betul, ini yang paling bagus ya, metode komputer. Karena cepat mendapatkan hasil dan lebih akurat. Oke, ada lagi? Ada Pak, metode coba-coba. Metode coba-coba. Trial Iya. method. Iya. Widya pernah tidak gunakan metode coba-coba dalam menghitung ransum unggas? Dulu pernah Pak, pernah. Gimana? Nah, tapi memang ya salah, ulang lagi Pak, salah, ulang lagi. Memang betul-betul Betul-betul panjang, rumit ya? panjang jadinya rumit, ya betul Pak. Betul rumit, makanya agak lebih mudah gunakan metode segi 4. Iya, betul. Oke. Gimana Erni? Yang kita pakai ini metode segi 4 Pak ya? Iya, kita gunakan metode segi 4 nak. Iya. Karena kalau kita gunakan metode coba-coba terlalu panjang, terlalu rumit. Itu memakan waktu yang cukup lama. Betul seperti yang dibahasakan Widya tadi. Kalau metode coba-coba dibuat satu kali, salah, rubah lagi. Buat salah, rubah lagi. Jadi butuh waktu yang cukup lama. Hanya kita gunakan metode segi 4. Kalaupun ada yang salah seperti soal yang kedua tadi ini,
tinggal sedikit yang mau dibenahi. Mencocokkan ya bisa dapat. Oke, gimana? Yang lain ada yang mau bertanya tidak? Ada Pak. Iya, silakan. Iya Pak, ini saya melihat untuk penyusunan ransumnya ini ada bahan-bahan yang tadi ada dedak halus, jagung kuning, ya Pak ya. Di sini Iya. menjadi pertanyaannya, kalau pada saat mau menyusun ransum Pak, kalau jagung kuningnya tidak ada, kira-kira kita bisa pakai bahan yang lain Pak? Atau dedak halusnya tidak ada? Ataukah memang harus pakai dedak halus dan jagung kuning tanpa ada yang pakai bahan lain Pak? Terima Oke. kasih Pak. Betul, bagus sekali pertanyaannya, Nak. Ada tidak yang bisa jawab? Halo? Ada yang bisa jawab? Pak. Iya, Pak. Oke, silakan Widya ya. Mungkin bisa diganti dengan jenis pakan lain yang kandungannya sama gitu Pak. Contohnya jagung. Jagung itu kandungannya apa tuh Pak? Energi ya? Jagung 24 protein. Energi. Proteinnya 9% ya? Bisa Di daftar tabel begitu. Oh ya, mungkin bisa diganti dengan jenis bahan pakan lain yang kandungannya sama gitu Pak. Seperti itu. Oh, betul. Mungkin bisa ditambahkan teman yang lain. Iya, Widya, betul. Diganti ya, disubstitusi dengan bahan yang sama. Ada pendapat lain? Ya, ada pendapat lain? Oke, nah, Widya, Ebi, tadi Ya, pertanyaannya, kalau misalnya kita tidak mendapatkan dedak, bolehkah diganti? Atau kita tidak mendapatkan jagung, apakah boleh diganti? Intinya dalam menyusun ransum adalah silakan dicari bahan apa yang banyak tersedia di daerah sekitar. Jangan sampai kita mempersulit diri. Sudah jelas tidak ada dedak di situ, masih cari dedak kayak jelas mempersulit. Atau tidak ada, bukan daerah penghasil jagung, tidak ada jagung, harus pakai jagung, tidak. Boleh pakai bahan lain, bahan apa saja, yang penting ada di sekitarnya. Ya, Bukan Pak, ya, syarat. Iya, silakan. Ya Pak, sudah paham Pak, sudah paham. Oke. Jadi bisa diganti ya, alhamdulillah. jadi disesuaikan dengan daerah kami saja ya Pak ya. Betul. Iya, iya. Terima kasih Betul. Pak. Oke, masih ada pertanyaan? Saya, Pak. Iya, silahkan Nur Wahida ya. Iya, Pak. Iya, silakan. Kalau untuk ayam petelur fase produksi itu sebenarnya membutuhkan lebih banyak pakan yang mengandung energi atau yang mengandung protein, Pak. Itu saja, Pak. Terima kasih. Oke, ada yang bisa jawab? Ada tidak yang bisa jawab? Ada mungkin Pak. Iya, silakan Faisal. Kalau menurut logika saya sih, kalau tujuannya untuk produksi telur, ya mungkin itu harus menggunakan kandungan protein tinggi. Lebih tinggi ya kandungan proteinnya. Ya, kandungan pakan yang punya protein yang tinggi gitu. Oke, Faisal. Bagus ya, bagus. Harus butuh kandungan protein yang lebih tinggi dari fase sebelumnya. Begitu ya? Saya Pak. Gimana? Gimana Nur Wahida? Iya, Pak. Iya, Pak. Kayak gini ya. Kita kan sudah lihat di daftar tabel. Kandungan protein, ternyata kandungan protein
yang paling tinggi itu kandungan proteinnya ada pada fase starter, fase awal. Kenapa? Untuk pertumbuhan, Pak. Betul. Di fase awal, ternak butuh untuk pertumbuhan, pembentukan jaringan, dan fungsi-fungsi protein lainnya. Di situ fungsi protein lebih maksimal digunakan. Fase berikutnya, ini kan sudah terbentuk. Energi metabolis biasanya sudah nggak berkurang. Dan pada fase darah ini, fase berikutnya, fase grower, kembali diusahakan tadi bahwa tidak boleh terlalu gemuk. Jangan terlalu tinggi energi metabolismenya. Di fase produksi, diupayakan supaya stabil. Di fase supaya stabil, lebih digunakan kepada pemenuhan mineral, terutama dalam pembentukan kulit telur, rangkang telur, sehingga di fase produksi yang lebih tinggi bukan energi metabolis, namun proteinnya pun harus stabil. Tidak lebih tinggi dari di fase awal, di fase starter. Jadi sekitar 16% ya. Oke, Nur Wahida, gimana? Ya, sudah Pak, sudah jelas Pak. Terima kasih jawabannya. Oke, makasih. Ada lagi ya? Izin Masih ada, bertanya, Nak? Pak. Izin Ya. bertanya, Pak. Ya. Silakan, Erni dulu ya. Pada fase grower ini ada apa namanya program pembatasan pemberian pakan, Pak ya, supaya ternak itu tidak terlalu gemuk. Oke. Program pembatasan ya, pembatasan pemberian pakan. Iya. Ada tidak yang bisa jawab? Saya coba Pak. Iya, silahkan Widya. Di fase grower memang ada program pembatasan pakan. Jadi sewaktu kita melakukan grading itu nanti kan kalau kita temukan berat badannya itu yang di atas standar, itu otomatis kita adakan program pembatasan pakan supaya berat badannya itu standar gitu Pak, tidak terlalu gemuk dan tidak mengganggu nantinya di fase layar. Mungkin seperti itu Pak. Jadi ada ayam itu dipuasakan, tidak diberi pakan. Dipuasakan, tidak diberi pakan ya? Iya, tapi tetap diberi minum. Itu berarti program molting dong. Widya. Kalau molting kan beda Pak, itu setelah dia lepas produksi. Kalau ini kalau kita temui berat badannya itu terlalu tinggi gitu, sewaktu fase grower ketika kita lakukan grading. Mungkin seperti itu Bapak. Iya, betul Nak ya. Di grower ini ada pembatasan. Yang sebenarnya bukan pembatasan ya, ada pembatasan jangan sampai ayamnya terlalu gemuk. Meskipun pemberian pakan di situ ada istilahnya ad libitum. Namun bukan berarti bahwa pemberian pakan ad libitum itu pakan di situ ditumpuk, tidak. Ad libitum maksudnya di sini pemberian yang selalu tersedia. Baik kandungan protein maupun kandungan energi metabolismenya. Sehingga ayam, ini sifatnya ayam Nak ya. Ayam itu kalau makan, kalau sudah merasa cukup dengan kebutuhannya, dia akan berhenti makan. Ayam ya begitu, sifat begitu. Kalau dia sudah cukup, merasa sudah cukup kebutuhannya, dia akan berhenti makan. Nah, sama mungkin dengan kita ya. Kalau lagi makanannya enak ya hantam saja. Iya Pak. Betul Pak, betul Pak. Betul Pak. Kayak Bu Erni biasanya itu. Erni itu banyak makannya Pak, tapi badannya kecil aja itu. Ya harus dibatasi lah. Ad libitum juga tapi Ya, hasil konsumsi sesuai dengan protein. kebutuhan. Oke Nak, masih ada yang mau bertanya? Gimana? Masih ada yang mau bertanya? Izin bertanya Bapak. Oh, Budianti, silahkan. Nah, ini saya mau bertanya Pak, ketika kita menyusun formulasi ransum Pak, Ya.
kita sudah hitung kebutuhannya itu sudah sesuai, ternyata hasilnya itu ternyata kalau misalnya diuji itu berbeda. Yang ingin saya tanyakan, apakah bahan makanan yang misalnya dihasilkan pabrik ya Pak, misalnya pabrik bikin pakan itu ada jagung, ada dedak gitu. Kita bikin yang sama, tetapi kenapa hasil akhirnya itu nanti berbeda itu loh Pak? Apakah Oke, itu ada yang bisa pengaruh jawab? kualitas atau bagaimana Pak? Kualitas dari bahan bakunya? Betul. Bahan baku ya. Kualitas terkait kualitas bahan baku. Ada tidak bisa jawab? Santi ya bisa jawab Santi. Atau yang lain ada yang bisa jawab? Mungkin saya Pak. Oke, Faisal, Iya. silakan. Sebenarnya sederhana aja kalau menurut saya. Sama dengan kita mengikuti resep di media-media sosial atau media online ya. Kalau di orang yang ahlinya yang buat, ya memang bagus gitu. Tapi ketika kita yang buat kadang jauh lah gitu. Mungkin ada rahasianya mungkin atau menu tertentu yang sengaja disembunyikan. Itu menurut saya. Jadi ya namanya perusahaan kan tidak mau dia rahasia-rahasia perusahaan itu bisa dilihat dan diikuti oleh semua orang. Ada hal-hal yang itu disembunyikan, walaupun mungkin secara berhitung sama aja gitu kan. Tapi ada bahan tertentu yang ditambahkan yang itu yang menjadi ciri khas perusahaan tersebut. Mungkin itu yang membedakannya mungkin. Betul, Faisal. Iya. Jadi ini terkait dengan rahasia perusahaan ya. Gimana, Budianti? Baik Bapak, terima kasih. Gini ya, pakan kita ambil misalnya jagung ya. Jagung kuning, kandungan jagung kuning yang ada di produksi di suatu daerah biasanya tidak persis sama. Biasanya tidak persis sama. Nah, yang kita gunakan dalam menghitung ransum itu adalah berdasarkan daftar tabel. Kemungkinan jagung yang kita gunakan kualitasnya agak di bawah dari yang ada di daftar tabel, sehingga hasil akhirnya tidak seperti yang diharapkan. Namun dalam pemberian pakan biasanya kalaupun tidak persis sama, selisihnya tidak terlalu jauh, dan itu hasil untuk aplikasinya ke ternak kita anggap bahwa itu sudah sesuai. Gimana? Budianti? Semakin jelas Bapak, terima kasih. Alhamdulillah. Yang lain masih ada pertanyaan tidak? Satu Pak, boleh Pak? Oh iya, silakan Dewi. Iya, Pak, ini berdasarkan pengalaman saya ya Pak ya. Saya pernah ke lokasi usaha peternakan ayam petelur ya Pak ya. Di situ Iya. Saya melihat ada telur itu yang di kandang itu Pak, dia kuningnya itu Pak, yolk itu dia sangat kuning kalau dibandingkan dengan kuning. Iya, sangat kuning kalau dibandingkan dengan telur yang dijual ya di pasar. Itu sebenarnya pengaruh ransum yang bagaimana Pak ya? Soalnya yang saya lihat, kemudian kalau saya beli di pasaran ada kuning agak pucat, tapi ada kalau yang di tempat yang saya lihat itu yolknya atau kuningnya itu sangat kelihatan, sangat kuning sekali seperti telur ayam kampung Pak. Itu sebenarnya pengaruh di mana ya Pak ya? Oke. Ada yang bisa ini karena waktu mendekat ya saya langsung jawab. Begini nak ya. Perbedaan warna yolk di telur itu, kuning telur itu biasanya dipengaruhi oleh kandungan protein. Artinya kandungan proteinnya tinggi. Pernah ada kejadian dulu, ada pada telur memberikan bekicot yang dicacah-cacah kemudian diberikan. Ternyata hasilnya adalah sangat merah.
sangat orange dibanding dengan yang diberikan dedak biasa. Artinya bahwa kalau kandungan proteinnya tinggi, maka akan mempengaruhi warna kuning telurnya. Ya Pak, terima Makin kasih tinggi, Pak, sangat jelas Pak. iya, oke. Oke nak ya. Maka mungkin sudah tidak ada pertanyaan. Ada tidak yang bisa buat kesimpulan dari pertemuan kita hari ini? Ya, Oke. saya Pak. Iya, silakan Erni. Ya. Jadi kesimpulan kita pada hari ini adalah, pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama itu ada beberapa metode yang bisa dipergunakan untuk menyusun formulasi pakan ternak unggas. Yaitu yang pertama metode coba-coba, metode segi 4, metode komputer, ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian hal-hal yang bisa kita ketahui dalam penyusunan rasim ternak unggas itu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan ternak unggas itu adalah tersedianya bahan pakan, kandungan zat makanan dari bahan pakan, harga bahan pakan, batasan penggunaan bahan pakan, dan kebutuhan zat makanan bagi ternak. Itu Pak kesimpulan kita hari ini. Oke. Itu yang bisa saya tangkap. Terima kasih. Betul, itulah kesimpulan kita hari ini ya. Sebelum kita tutup, ini nanti Bapak share ya tugasnya untuk pertemuan berikutnya. Karena untuk pertemuan berikutnya kita akan mencoba membahas menganalisis kelayakan formulasi pakan sesuai dengan kebutuhan unggas tiap fasenya. Nah, sebagai uraian terakhirnya kita ya, saya apresiasi dengan anak-anakku sekalian, dari diskusi kita cukup bagus, sehingga cukup hidup. Banyak sekali yang dapat kita peroleh hari ini. Mudah-mudahan ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai penutup ya, ini saya kutipkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala bahwa dan sesungguhnya pada binatang ternak itu terdapat pelajaran yang penting bagi kamu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya. Dan juga pada binatang itu terdapat manfaat yang banyak untuk kamu. Dan sebagian daripadanya kamu makan. Artinya, ini ternak yang kita usahakan, sebagian untuk kita makan, maka harus kita usahakan bagaimana supaya ternak ini bagus untuk kita makan. Salah satu caranya adalah dengan membuat formulasi pakannya, formulasi ransumnya sesuai dengan kebutuhan ternak. Oke anak-anak, sampai jumpa kita ke pekan berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Khalid ya, sudah akhirnya iltijah, mestinya pagi tapi jadinya siang, nggak apa-apa Pak Khalid. Dan ini nampaknya alhamdulillah lancar ya Pak Khalid ya. Ada beberapa komen dari saya, bagus Pak, enak suaranya. Terima kasih Pak. Ke telinga ya. Suaranya enak dan jelas ya. Kemudian diskusinya, pembelajarannya juga konstruktivis ya. Sudah konstruktivis, lalu apa ini? Yang penting lagi adalah ini yang saya bermaksudkan ya. Yang lainnya sudah oke. Ini Pak, kalau Bapak nanti memberi muatan perhitungan, tadi kan ada pengeluaran hitungan ya. Ya Pak Khalid ya. Iya Pak, betul Pak. Nah, itu sebaiknya ditulis di PPT Pak. Karena hitungan itu menyangkut angka-angka, jadi kalau siswa mungkin kalau hanya lisan kurang mengerti Pak. Sebaiknya ditulis di PPT seperti thank you ini. Ditulis di PPT ya. Hitungannya ditulis saja Pak dulu, disiapkan dulu. Nanti Bapak tinggal menayangkan lalu menjelaskan. Ini sangat membantu ya kalau ditulis di PPT ya.
Yang lainnya sudah oke Pak Khalid ya, tadi sudah ada tugas, sudah ada otomatis di dalamnya tadi ada cek pemahaman atau tidak, religinya juga sudah bagus ya. Terima kasih Pak Khalid. Demikian Bu Indah, saya kembalikan ke Bu Indah. Terima kasih, Bapak. Sekaligus saya mohon izin duluan ya, karena ada perlu ya Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Saya izin dulu. Nanti saya sambung, nanti sore saya sambung lewat grup aja, grup WA ya. Saya berikan informasi lewat grup WA. Ngaten nggih Bu Indah ya. Saya permisi dulu Bu Indah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Baik Pak Khalid, mungkin Ya Bu. sedikit komentar dari saya, jangan ditutup dulu PPT-nya Pak. Oh ya Bu. Untuk pelaksanaan pembelajarannya, saya sarankan Bapak Ibu semuanya, baik yang sudah-sudah, yang kemarin ataupun yang hari ini, diupayakan untuk mengikuti langkah-langkah model pembelajaran daring kalau pelaksanaan pembelajarannya secara daring, biar lebih sempurna. Kemudian untuk masukan untuk Pak Khalid, di pendahuluan sudah ada 2M, yang di pembelajaran inti pun sudah muncul 3M, kemudian di penutupnya tugas untuk pertemuan yang akan datang ini kurang spesifik Pak, karena mengingat materi formulasi atau KD formulasi pakan ini sangat complicated, rumit sekali. Saya tadi aja mencoba untuk membayangkan tentang hasil diskusi kelompok. Sebenarnya saya ingin tahu Pak, bentuk LKPD-nya seperti apa? Kok sampai tadi terjadi tugas antara satu kelompok dengan kelompok yang lain itu, kalau tidak salah sama ya Pak ya? Cuma beda jenis ayamnya Bu ya. Beda jenis ayamnya. Bahan pakannya sama. Pakan sama Ibu. Betul. Berapa jenis bahan pakan Pak? Ada 3 jenis bahan pakan tambah mineral Ibu. Oh begitu. Iya. Terus sampai yang kelompok ketiga tidak kebagian Pak ya? Sebenarnya strateginya Bu sengaja dikasih begitu. Ya. Rencananya memang bagaimana caranya supaya kelompok 3 ini lebih proaktif, namun kesulitan tadi dalam bagaimana supaya memancing keterlibatan kelompok 3 ini. Sebenarnya kalau mau kompatibel Pak, dari 3 jenis bahan pakan itu fase yang sama saja, tapi mereka membuat komposisi yang berbeda sampai nanti hasilnya ke analisis ekonominya. Di situ bahan yang digunakan kan dedak padi, kemudian jagung kuning, dan konsentrat Pak ya, mineral. Konsentrat jadi, ya. Konsentrat Ibu ya betul. Di situ kan konsentrat pabrikan Ibu. Ya, menggunakan metode segi 4 Pak ya. Iya Bu, metode segi 4. Di sini kan ada campuran satu karena 2 bahan harus merger jadi satu, tidak mungkin berdiri sendiri kan? Ya Bu. Ya, di situ nanti kan bisa dibuat berbeda, bervariasi antara C1, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sebenarnya. Sehingga mereka sama-sama mengalami pengalaman belajar tentang metode segi 4 dalam menyusun pakan. Gitu. Terus untuk nilai nutrisi, apa komponen nutrisi yang dihitung dari protein sama energi metabolis ya Pak ya? Ya Pak, ya Bu, energi metabolis dengan kandungan protein. Ya, di situ tadi hasil akhir untuk cek proteinnya masih lebih ya, 15,59. Kalau tidak salah ya Pak ya? Kurang malah Bu, kurang 70 kilokalori. Oh, yang energi metabolis, yang PK-nya, ya, yang proteinnya 15. Yang protein di situ kan di tabel Ibu kebutuhan protein adalah 15% sampai 17%. Oh. Hasilnya tadi 15, Oh ya, baik Pak ya. Karena beresiko sekali kalau sampai surplus protein sekalipun sedikit, sebab itu bisa memicu pencemaran lingkungan Pak ya, termasuk efisiensi biaya produksi juga. Ya itu saran saya Pak, mungkin lebih bisa kompatibel untuk perlakuan terhadap masing-masing kelompok
atau mungkin dengan metode yang berbeda-beda juga supaya mereka mengenali semua dan bisa memberikan informasi atau pengalaman kepada temannya waktu presentasi tentang metode mana yang paling enak gitu. Kan di samping metode segi 4 ada coba-coba, ada metode aljabar juga untuk perhitungan manual Pak ya. Iya Bu, iya. Ya. Persamaan XY itu. Saya kira bukan hanya di mapel produktif saja mereka menerima tentang persamaan linier itu di matematika sudah pernah mendapatkan sehingga tinggal praktek saja dan dikuatkan di materi produktif atau mapel produktif menyusun formulasi pakan. Banyak sekali Pak karena tadi membutuhkan energi ekstra untuk meraba-raba. Gimana ini proses pelaksananya? Bentuk LKPD-nya juga bagaimana? Gitu. Oke. Jadi mungkin bisa lebih menarik nanti model LKPD-nya dan lebih bervariatif antara tugas kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 semuanya terlibat dan media yang digunakan juga lengkap Pak ya, tabel lengkap ya, tabel lengkap Ya, Bu. kebutuhan nutrisi ternak unggas petelur berbagai fase Pak ya, ada semua ya? Ada Bu. Ya, menggunakan tabel NRC nggih Pak nggih, Pak Khalid? Betul Bu, betul. Tabel NRC. Nggih. Mungkin nanti kalau sudah diunggah bisa saya lihat, kita bisa sharing sama-sama belajar Pak. Oh, Kebetulan. iya Bu, sedikit bertanya Ibu. Iya. Mungkin Ini Bu, masalah apa ya? Masalah silabus ini Bu, gimana? Karena kemarin kan rencananya KD ini dapatnya di kelas 11. Setelah teman-teman berbagi silabus, ternyata di kelas 11 sudah tidak ada metode menyusun ransum, adanya di kelas 10. Iya betul Pak, untuk yang silabus paling akhir menyusun formulir si ransum ini di kelas 10 Pak, untuk iya. K13 revisi. Dan itu pun sudah kita sederhanakan Pak, penyederhanaan KIKD karena pandemi ya, kalau di SMK Pujon. Untuk KD 3.6, 3.7, 3.8 itu kan sama-sama membuat formulasi. Iya Bu, ya. 3.6 itu unggas, kemudian 3.7 itu ruminansia Bu kayaknya. 3.7 itu ruminansia ya, 3.8 itu aneka ternak. Nah, itu sudah kita sederhanakan supaya beban belajar mereka tidak terlalu banyak karena sekarang eranya pandemi, Pak. Itu sudah ada beberapa penyederhanaan KIKD juga. Gitu. Nanti mungkin bisa saling sharing kita update informasi dari Bapak Ibu. Saya juga mendapatkan banyak pengalaman, ilmu ya dan pelajaran dan lain-lainnya. Mungkin itu Pak Khalid masukannya jadi aktif nanti. Makasih Bu, makasih banyak Ibu, makasih banyak masukannya. Siswanya semua adalah guru-guru senior dan guru top sehingga bisa mengimbangi pelajaran tetap berjalan aktif. Kalau siswa yang sebenarnya mungkin sudah mati kutu Pak ya kalau kena formulasi. Betul Ibu. Betul Ibu. Kasih itu bisa lari tunggang-tunggang mereka nggak selesai. Dan ini tantangan untuk Pak Khalid karena memilih materi yang cukup nanti pelaksanaannya waktu di PPL bisa apa istilahnya koordinasi atau men-setting siswanya supaya bisa berjalan secara aktif pembelajarannya. Oh iya Bu. Itu Pak Khalid. Selamat sudah terlampaui semua, tinggal besok mungkin ya kita menunggu informasi dari Pak Tri. Dan hari ini mungkin Bapak dan Ibu bisa istirahat sejenak sambil menunggu video yang diunggah oleh Pak Holil ya. Kalau untuk yang kemarin sudah diunggah Bu ya? Sudah diunduh ya? Sudah Bu, mau nanya Bu. Bisa, Bu, tapi tidak bisa. Sudah, Bu Indah mau nanya dulu. Iya. Gimana? Nah ini untuk yang dieditnya, kan bagian kita plus sama komentar dosen sama guru pamong kah? Nanti saya tanyakan dulu kepastiannya, tapi kalau menurut pemahaman saya hanya
presentasi Bapak dan Ibu saja. Cuman kepastiannya daripada keliru, saya tanyakan dulu ke Pak Holil. Oke, siap Bu Indah. Ya, Bu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan, Bu? Sekalian saya tanyakan ke Pak Holil, monggo. Mungkin batas uploadnya, Ibu. Oh iya, baik. Oh iya, bagus. Tapi yang saya tanyakan juga, ya, karena yang hari ini masih proses ngunggah untuk dari panitia, kita masih menunggu. Ya, terus apa lagi, Bu? Selain bagian yang diupload, batas waktu pengunggah uploadnya, apalagi, monggo? Sudah? Oke, mungkin sementara itu nanti ada yang susulan, silakan di WA. Saya Bapak dan Ibu, mungkin kita akhiri sesi kali ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Selamat beristirahat. Sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Amin, amin. Assalamualaikum. Amin. Terima kasih. Terima kasih Ibu Indah. Sama-sama, Bu. Terima kasih Bu Indah. Terima kasih teman-teman. Bapak